Lintas Info Spesial Ramadan. Memasuki bulan Ramadan, sudah saatnya untuk mempersiapkan pakaian untuk dipakai di hari raya. Untuk kaum pria, salah satunya adalah peci. Peci yang dikenakan dapat beraneka ragam bentuk dan motif. Jika mencari yang khas dari Yogyakarta, ada peci batik Joko Karyan. Peci batik Joko Karyan ini ada sejak tahun 2015, dimulai berkat ide dari Jardianto, pemilik peci batik Joko Karyan sendiri, yang memanfaatkan kain perca batik untuk dapat dijadikan sumber penghasilan. Awalnya kita ada pelatihan pemanfaatan perca batik yang diadakan oleh LPMK Mantri Jeron. Kemudian ada 33 peserta yang ikut dan alhamdulillah saya coba sendiri. Jadi kemudian dari mentor diberi PR untuk membuat kerajinan. Jadi ada yang bikin bandu, ada yang bikin gelang, bikin sarung bantal, kemudian bikin dompet. Nah, kemudian saya coba sendiri nih. Jadi masa saya mau ikutan bikin bandu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya saya kepikiran untuk membuat peci batik. Karena pada saat itu di 2015 itu belum ada peci batik. Jadi ketika saya bikin ternyata responnya dari tetangga yang dari jamaah lain itu bagus. Dan dari situlah mulai berkarya. Peci yang diproduksi memiliki 5 model dan 65 motif. Masing-masing motif maupun model memiliki filosofinya tersendiri. Setiap yang kita produksi ada filosofinya tersendiri ya. Jadi batik itu kan banyak makna. Jadi setiap motif kita ada maknanya tersendiri. Jadi satu motif ada makna sendiri, satu motif ada maknanya sendiri. Jadi kita ada 65 motif, ya ada 65 makna yang harus kita terangkan. Yang paling viral ya, itu ada yang best sellernya, itu ada yang motif poleng. Motif poleng itu motif pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi siapa saja yang mengenakan peci ini diharapkan akan bisa membedakan antara hak dan batil. Dia bertindak yang hak dan menjauhi yang batil. Seperti itu salah satunya. Peci yang diproduksi dapat digunakan dari berbagai kalangan usia, mulai dari usia 1 hingga dewasa tersedia di sini. Motifnya yang trendy membuat banyak anak muda juga tertarik untuk memakai. Hingga saat bulan Ramadan, penjualan peci melonjak hingga berkali lipat mencapai 300 buah tiap harinya. Kita ada dari balita sampai dewasa ya, jadi karena kita mulai dari balita di bawah angka 1 itu kita mampu bikin. Jadi sampai di angka 16. Jadi mungkin kalau di pasaran kan paling cuman angka 1 sampai angka 9, 10, 11 itu sudah maksimal ya. Tapi kita mampu untuk sampai di angka 16 karena kita memproduksi sendiri pecinya. Fashionable. Jadi peci batik Joko Karyan itu fashionable karena motifnya yang banyak. Karena kita memproduksi batik sendiri ya. Kita memproduksi batik sendiri dan memunculkan batik yang terakhir ini kita ada memunculkan batik kontemporer yang itu versi anak muda. Jadi kontemporer kemudian kita bubuhi motif-motif batik tradisional yang itu keren jika dilihat. Seperti yang baju yang saya pakai ini adalah model baru yang kita produksi untuk mengampu anak muda. Tidak hanya di Jogja saja, konsumen peci batik Joko Karyan sudah mencapai mancanegara. Itu dimulai dari masa pandemi ya. Jadi ide itu muncul ketika 2020, ketika COVID melanda, karena market kita turun ya, drop. Nah di situ kemudian timbul ide bagaimana kalau kita mengendorse artis untuk menjadi public figure untuk promosi. Dan akhirnya kita ada beberapa artis yang kita hubungi, di antaranya ada Teguh Wisnu, ada Irwan Hakim, dan beberapa artis lain yang mau kita ajak kerjasama. Kemudian akhirnya banyak artis-artis yang bermunculan yang kita hire untuk membantu pemasaran peci batik. Bahkan di 2018-19 kita sempat ekspor ke Malaysia, ada 5 kontainer. Jadi satu kontainer itu bisa muat 10.000 peci ya. Jadi mulai dari situ kemudian kita push
di marketplace, kemudian kita post di media sosial, kemudian alhamdulillah banyak orang yang sudah tahu peci batik Joko Karyan. Peci batik Joko Karyan dibanderol mulai dari harga Rp125.000 hingga Rp200.000. 5% penjualan dari peci batik Joko Karyan ini akan diberikan ke Masjid Joko Karyan. Peci batik Joko Karyan sendiri adalah produk yang unik yang harus diperkenalkan. Makanya di awal-awal kemunculannya itu kita sibuk untuk membranding. Jadi membranding dan kita kaitkan dengan Masjid Joko Karyan. Jadi semenjak dari awal kita sudah berkomitmen bahwa penjualan 5% dari keuntungan itu kita infakkan untuk Masjid Joko Karyan. Dan secara keseluruhan lebih dari 10% itu untuk kemaslahatan umat. Tidak hanya peci saja yang memiliki filosofi keagamaan, Jardianto juga turut mengajak karyawannya untuk melakukan kegiatan keagamaan rutin, yaitu membaca Al-Quran setiap hari pukul 8 hingga 8.30 pagi sebelum dimulainya pekerjaan. Ide ini muncul di tahun 2019 ya, jadi karena ini hubungannya dengan ruhiyah kita ya, jadi saya berharap karyawan dengan adanya pengajian ini bisa mendekatkan diri kepada Allah dan memperlancar rezeki. Karena apa? Karena ketika kita dekat dengan Allah, apapun doa yang kita minta insya Allah dikabulkan oleh Allah SWT. Pembuatan peci dimulai dari proses pemotongan dan pengukuran bahan, kemudian proses jahit, dan yang terakhir proses quality control hingga akhirnya siap untuk diperjualbelikan. Pembuatan peci batik ini sendiri dapat dilihat di rumah produksi yang beralamat di Jalan Suripto nomor 781C, Joko Karyan, Yogyakarta. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Nuri, Taufik, dan Rizky melaporkan dari Joko Karyan.